Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat ya untuk kalian semua. Jadi untuk kali ini Ibu akan membuat sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi presentasi yaitu PowerPoint. Oke, untuk PowerPoint di sini kita cek dulu ya untuk di komputer kalian. Jika versinya agak berbeda dengan tutorial yang Ibu buat, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di kelas. Jadi yang pertama kalian lakukan, kita buka dulu aplikasi presentasinya, ketik di searching PowerPoint. Oke, silahkan diklik. Atau jika di desktop, ini namanya di desktop, kalau di desktop kalian ada muncul tulisan PowerPoint, entah itu versi berapa, yang 2007 boleh, 2010 boleh, atau 2013 juga boleh. Kebetulan yang di komputer Ibu ini pakai yang PowerPoint 2013, bisa diklik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Oke, tunggu sampai tampilannya muncul. Nah, kemudian pilih blank presentation. Jadi tidak langsung Ibu buat ini ya, yang sudah si template, jadi pakai yang blank dulu. Klik kiri 1 kali. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian perlu Ibu jelaskan dulu di awal, mohon nanti dipelajari lebih lanjut ya. Yang Ibu jelaskan ini yang umum saja dulu. Jadi yang ini itu ada menu file, kemudian home, insert, design, transition, dan lain-lainnya. Kemudian ada ribbon, ini namanya ribbon. Jadi kalau menunya diklik, ribbonnya juga berubah. Kemudian ada title bar, yang ini namanya title bar. Jadi karena belum kita simpan, namanya masih presentation 1. Kemudian yang selanjutnya adalah slide navigation pane. Ini dia di sebelah sini. Yang selanjutnya adalah ruler. Ruler itu ada di sini. Oke, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Ini yang vertikal, ini yang horizontal. Oke, yang selanjutnya ada slide pane. Ini slide pane. Jadi tempat kalian bekerja itu di sini. Yang selanjutnya adalah slide number. Slide number itu ada di bawah. Oke, terlihat ya kalau kita arahkan seperti ini. Slide number seperti itu. Kemudian ada note di bagian bawah, ini note. Yang selanjutnya komen, itu ada di sini. Yang selanjutnya normal view, kemudian slide sorter, kemudian reading news, reading view, reading view. Kemudian ada play slideshow. Kemudian ini untuk zoom in dan zoom out nya ya, zoom in dan zoom out ini bisa digeser. Oke, atau pakai ini, klik minimize gambar kecil, klik plusnya ini untuk memperbesar tampilannya, bukan memperbesar kertas ya, kertasnya sama segitu. Kemudian untuk penambahan slide, jadi kalian bisa menambah slide dengan menu home, new slide. Di sini kalian bisa pilih slide mana yang akan kalian gunakan ya. Kalau untuk pertama sekali itu biasanya kita pakai title slide. Jadi yang ini dia tampilannya title slide. Kalau slide yang berikutnya bisa kalian pakai yang title and content, atau yang to content atau comparison, terserah ya, bebas kalian mau pakai yang mana. Tapi Ibu sarankan untuk slide pertama itu pakai title slide, slide yang berikutnya pakai title and content.
Oke, ini yang title and content, ini yang title slide, ini yang title slide, ini yang title content. Oke, kemudian ketika kalian ingin mengubah, misal yang ini akan kalian ubah, bisa kalian ubah di bagian layout, kemudian pilih yang mana, misal jadi to content gitu, misalnya diklik aja to content. Misal yang tadinya title and content kalian rubah jadi to content, jadi klik slide yang mau dirubah, cari di layout, pilih perubahannya mau yang mana, ketik. Yang berikutnya adalah contoh, kita akan membuat sebuah judul presentasi. Diklik di bagian tengah, ketik presentasi, silakan diisi nama contohnya ya. Selanjutnya misal di sini kita akan membuat daftar presentasi, kemudian ini misalkan kita akan membuat list, daftar list, bisa kita cari di bagian sini. Kalau enggak mau yang bentuknya bulatan seperti ini, bisa kita pilih di bagian home, cari di menu ini, misal kita akan menggunakan tanda centang, check mark bullet. Oke, daftar 1 tinggal di enter, daftar 2 enter, dan seterusnya ya. Ini bisa kalian sesuaikan nanti. Ini bisa diklik ya seperti ini. Oke, ini kita rapikan dulu ya. Selanjutnya misalkan kata daftar presentasi, kalimat daftar presentasi ini akan kita taruh di tengah. Ini nanti kita bisa di blok ya, di blok, kemudian pilih mau di tengah. Seandainya kita mau mengubahnya di tengah, berarti kita pilih yang center, klik kiri 1 kali seperti itu. Kalau mau dia ada di kanan, klik yang align right seperti itu. Kalau mau di tengah lagi, klik yang center. Jika dia dalam bentuk paragraf dan kalian ingin rata kiri dan kanan, kalian bisa pakai justify. Kemudian selanjutnya misalkan kalian ingin jarak antara kata daftar 1 dan daftar 2 ini spasinya agak lebar, kalian bisa blok ini, kemudian pilih di bagian spacing, kalian pilih deh mau yang mana, mau agak misah dia, klik yang 2.0 boleh, 2,5 boleh ya. Misal kita pakai yang normal itu 1,5 sih biasanya. Oke, diklik 1,5. Berikutnya kalau kalian mau dia dalam bentuk koran, misalnya di kanan, kalian bisa blok, masih dalam kondisi di blok ini teksnya, kalian pilih mau one column atau 2 column atau 3 column ya. Ini karena teksnya tidak terlalu banyak, jadi tidak bisa terlihat teksnya. Oke, kita coba dulu yang teksnya. Misalkan ini ibu akan mengetikkan beberapa kata. Ini kita coba ya sekarang ya. Ini kita jadikan slide baru aja ya. Kita pakai new slide-nya title and content,
kemudian ini Ibu anggap sebagai suatu paragraf ya. Ini kita pakai di sini, nggak usah isi bullet karena dia berupa paragraf kan. Ini copy dulu ya, seperti ini ya. Jadi ini paragrafnya. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, kalau seandainya kalian maunya rata kiri kanan, tinggal di blok kemudian pilih ini justify, maka dia akan rata antara kiri dan kanan seperti itu. Kemudian ini kita coba yang untuk kolom. Enggak, ini ya, kalau yang untuk kolom mungkin lebih bisa dipakai kalau pilihannya ada lebih dari 3. Kita coba ya. Sorry, kita coba dulu. Misalkan daftarnya segini. Oke, ini contohnya ya. Misalkan daftarnya ada berapa nih ya, 9, jadi ada 9, kita coba jadikan 2 kolom, bisa atau tidak. Jadi tinggal di blok kemudian pilih di bagian kolomnya ini, klik kiri 1 kali, kalian menjadikan berapa kolom. Kita coba 2 kolom dulu, tinggal diklik. Nah, jadilah dia 2 kolom, jadi 6. Mungkin masih muat ya, tadi karena cuma 3 itu masih muat dia, jadi enggak. Kalau yang duluan tadi Ibu coba itu enggak mau dia jadi 2 kolom, yang ini karena berlebihan mungkin mau dijadikan 2 kolom seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa pengaturan ya. Pengaturannya kita coba di pengaturan ini dulu, pengaturan slide dulu. Jadi kita coba untuk slide pertama cari di desain. Nah, ini desainnya bisa kalian pakai. Kalau di slide size ini ada 2 ya, di sini ada yang standar dan ada yang widescreen. Kalau yang standar itu biasanya dia cenderung kotak. Nih tampilannya cenderung kotak, jadi antara panjang dan lebarnya itu tidak terlalu terlihat berbeda gitu. Yang kalau widescreen ini cenderung memanjang, jadi silakan disesuaikan aja yang mana. Nanti yang penting ketika kalian menampilkan itu terlihat bagus nanti ya. Oke, ini yang Ibu pakai adalah widescreen, jadi ini yang aktif, jadi kita pakai yang widescreen. Selanjutnya untuk tema slide, kalian bisa pilih di bagian sini di desain, kemudian pilih yang mana akan dipakai. Jika kurang banyak kalian lihat, silakan kalian klik di bagian yang paling bawah yang more. Ada beberapa lagi, tapi kalau yang standarnya itu memang cuma segini aja. Kalau kalian mau nambah sih bisa, cuma nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Misal kita akan menggunakan tema yang ini, tema yang berwarna navy. Tema yang navy ini kalau ingin menggunakan semua bisa diklik saja. Kalau diklik kiri seperti ini, maka dia akan terpasang pada semua slide. Tapi kalau kalian ingin hanya memasang di slide 1 saja, arahkan kursor ke tema yang kalian inginkan, klik kanan, kemudian apply to selected slide, artinya hanya dipasang pada slide yang kalian pilih. Klik kiri seperti ini. Dah beda kan ya.
Kemudian untuk variannya bisa dirubah ya, jadi ada beberapa varian color yang bisa kalian pilih. Ini kalau yang red orange, ini yang red, ini yang red violet, ini yang violet aja, bebas kalian mau pilih yang mana. Misal kita pilih yang Office 2007-2010, klik kiri saja. Oke, seperti ini berarti tampilannya. Kalau pilih yang ini boleh nggak Bu? Boleh, tinggal diklik kanan, klik apply to selected slide, sama caranya ya. Kemudian untuk jenis hurufnya ini juga bisa dirubah. Caranya kalian klik dulu, misal yang presentasi ini Bu, klik kiri sekali, habis itu blok. Habis itu di menu home ini bisa kalian rubah di bagian ini, di bagian font. Di bagian font ini pilih di bagian stylenya, oke, font stylenya, klik kiri satu kali. Misal kita pakai ini saja ya, Arial Rounded MT Bold. Ini bisa diturunkan, ini bisa kalian pilih lagi, ada banyak pilihan. Misal iya yang ini 415, klik kiri satu kali, udah. Kemudian ukurannya juga bisa kalian rubah, misalkan 96 ya. Tekan ini klik segitiga kecilnya ini sehingga muncul pilihan yang ada di bawah ya. Kemudian ini bisa dipasang dengan bold, bisa italic, bisa underline, bisa. Kemudian mau text shadow tinggal diklik saja, tapi ini nggak terlalu kelihatan ya karena backgroundnya hitam. Kemudian warnanya, font colornya juga bisa kalian rubah di bagian sini. Oke, ada merah ya, kalian bisa memilih sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Berikutnya yang nama juga boleh kalian ganti, misal pakai Arial Nero, kemudian teksnya diperbesar. Oke, untuk mengganti warnanya cari di bagian font color, klik tanda segitiga kecil, pilih. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang didesain ini lebih ke latar belakangnya ya. Di bagian format juga bisa kalian rubah untuk teksnya. Misal yang tadi ini kan kalau di bagian home cuma bisa merubah beberapa bagian saja, tapi kalau di menu format kalian bisa lebih lebih membuat dia lebih stylish, jadi pilihan bentuknya lebih banyak. Contoh ini misalkan pilih yang gradient fill, tinggal diklik aja di sini. Oke,
Oke, pilih di sini. Jadi ada beberapa varian yang ibu sudah jelaskan untuk teks, bisa kalian coba nanti yang manapun. Kemudian ini text fillnya kalian coba rubah juga bisa ya. Berikutnya yang text outline. Outline itu artinya garis pinggir ya. Ini kalau enggak isi, ini kalau ibu isi putih, ini kalau hitam. Kita pakai putih aja ya, lebih bagus sih kelihatan. Baik. Berikutnya adalah kita ke menyisipkan gambar dulu. Kalau begitu nanti kalau misalkan kedepannya masih ada yang ternyata belum ibu jelaskan dalam video, bisa disampaikan di kelas nanti ya. Yang berikutnya kita akan coba membuat satu slide lagi, new slide, pakai yang title and content boleh. Kita coba pakai yang blank ya. Bagaimana tampilannya? Klik yang blank, tampilannya kosong ya. Kalau yang ini kan ada judul dan ada isinya di bawah. Kalau ini blank, tidak tampil apa-apa. Kita akan coba menyisipkan sebuah gambar. Kemudian kita akan pilih menu insert, kemudian picture. Oke, kita cari di desktop. Kebetulan kemarin sudah sempat membuat beberapa gambar, jadi silahkan pilih gambarnya, JPG, insert. Nah, ini dia. Kalau ini menyisipkan gambar seperti ini. Kalau menyisipkan menyisipkan yang gambar ini, formatnya berubah. Kalau teks, formatnya seperti ini. Jadi ini menu format, ini menu tambahan ketika kalian menambahkan objek baru. Kalau yang diklik adalah berupa teks, maka formatnya berhubungan dengan teks. Kalau yang dipilih adalah gambar, maka formatnya berhubungan dengan gambar. Kalian bisa memilih di sini, mengatur contoh bentukannya gimana. Pilih di bagian sini ya, seperti ini misalkan. Tinggal diklik aja. Setelah di bentuknya kalian suka, tinggal diklik kiri satu kali, langsung bisa kalian gunakan. Kemudian yang berikutnya, misalkan kalian akan menginsert tabel. Klik tabelnya, kemudian pilih mau berapa tabel ditambahkan. Kalau yang ini adalah 2 kolom 2 tabel, 2 kolom 2 baris. Setelah diarahkan, ini ibu waktu mengarahkan tidak ngeklik apa-apa, cuma mengarahkan aja. 2 kolom 2 baris, diklik 1 kali seperti ini. Sudah. Ini untuk tabelnya ada beberapa model yang bisa kalian pilih. Misal kita akan pilih yang ini, yang medium style accent 3. Klik kiri 1 kali, kemudian shadingnya bisa kalian rubah. Ini menyesuaikan, terserah kalian mau warna apa. Misal green, klik saja green. Udah. Untuk bordernya atau garis pinggirnya bisa dipilih mau yang mana. Kita kan normalnya pakai yang garis lurus, hanya untuk ukurannya kita tambah dari 1 pitik, kita coba jadi 3 pitik. Nah ini ya, seperti itu. Udah. Yang berikutnya adalah kita akan menginsert atau menambahkan shift
Ini untuk shiftnya, maaf ya ibu kecilkan dulu gambarnya biar tidak terlalu mengganggu. Misal kita mau menambahkan shift atau objek, klik shift, kemudian cari bentuk yang mana yang akan kalian tambahkan. Misal kita akan menambahkan bentuk awan, klik dulu yang mana mau ditambahkan, habis itu yang ini, habis itu klik kiri, tahan geser. Dah, kalau kalian ingin menambahkan teks di dalamnya, tinggal klik kanan, habis itu edit teks, tinggal diketik hai. Sudah selesai. Untuk ini juga bisa kalian rubah, sama formatnya seperti ini. Misalkan ukurannya juga bisa kalian sesuaikan, tapi kalau ukuran kita ngerubahnya di bagian home. Ini dia. Nah, seperti itu. Sudah, itu untuk menyisipkan shift. Kita lihat lagi yang berikutnya. Misalkan kalian ingin menginsert chart, tidak semua ya ibu jelaskan karena cukup banyak kalau ibu jelaskan satu-satu ini banyak video jadinya nanti, jadi ibu jelaskan beberapa konten yang kemungkinan akan membantu dalam proses pembuatan presentasi kalian nanti. Contoh, kita akan menambahkan chart, klik chart, kemudian pilih mau chartnya bentuk apa. Misal yang paling sering kalian lihat mungkin yang kolom atau yang pie. Kita coba yang pie mungkin ya, kita coba yang pie, klik pie, kemudian mau pie-nya yang 3D atau yang ini yang berhubungan, kita pakai pie yang biasa saja, yang 2D, kemudian klik OK. Oke, muncullah data di sini, masih ya ada hubungan dengan Excel ya, seperti kalian lihat yang satu ini data apa, berapa persen gitu. Misalkan data penjualan pensil, misalkan ini penjualan kertas, misalkan ini pulpen, kemudian ini penggaris, spidol, kita pakai spidol, kemudian ini penjualannya berapa kan. Tapi pada saat kalian pembuatan ini harus totalnya berjumlah enggak terlalu gini harus disesuaikan dengan data. Nanti kalian nggak boleh mengada-ngada kalau membuat data seperti ini ibu pakai data yang ada aja, ibu nggak rubah lagi ya. Jadi ini adalah jumlah datanya, jadi datanya ini disesuaikan nanti dengan potongan pie-nya ini nanti disesuaikan dengan jumlah yang kalian input dalam sini. Kalau sudah, Excel-nya ini bisa kita close. Nah, ini kita perkecil di bagian sini. Excel pecah dia. Bu salah geser tadi. Nah, ini contohnya. Ya. Silakan nanti dicek. Pensilnya yang hijau tua berarti segini pensilnya. Hijau muda segini pensilnya. Hijau tua kertas segini berarti. Kalau pulpennya segini, penjualannya spidolnya segini. Gitu. Bu, kalau ingin ngerubah gimana? Aku ingin ngerubah, tinggal di ini aja. Nih. Di klik kanan di bagian sini ya, kemudian cari edit data. Nah, muncul deh yang tadi salesnya, misalnya kita ganti sales jadi penjualan, namanya bahasa Indonesia penjualan, seperti itu. Kalau sudah tinggal berubah kan, yang sales tadi berubah di penjualan. Kalau selesai tinggal di seperti itu. Ini juga formatnya beda lagi dia, desainnya. Kalau yang ini desain untuk background, kalau yang ini desain untuk chartnya. Ini udah tampilkan chartnya, tinggal dipilih aja yang mana
desainnya, mau yang seperti ini, mau yang seperti ini, yang seperti ini, atau yang lainnya. Maaf ya, ini salah ini. Edit teks bisa nggak ya? Oke, ternyata bisa. Sudah penjualan. Oke, udah benar sekarang. Oke, untuk insert ya yang lainnya bisa mungkin kalian coba yang word art, mungkin klik word art, pilih teks mana yang akan dipakai, stylenya diklik, pindahkan ke bagian bawah, kalian ketik di sini salam sehat, sudah selesai. Nah, sampai di sini. Oke, berikutnya kita akan ke untuk mungkin untuk video pertama cukup dulu ya segitu. Untuk animasi dan transisinya mungkin dilanjutkan di part berikutnya, dan ada mungkin satu insert video mungkin nanti juga di slide berikut di video berikutnya saja Ibu jelaskan ya, supaya tidak terlalu lama video yang pertama. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk yang video pertama, silahkan nanti japri ke Ibu atau temui Ibu langsung. Terima kasih anak-anak, salam sehat.